Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai exercise pada buku Artificial Intelligence: A Modern Approach, third edition. Di mana kita mulai dari exercise yang pertama, yaitu exercise 16.8. Dalam soal 16,8 ini membahas tentang lotre, di mana harga satu lotre itu sama dengan $1 per tiket, di mana ada dua kemungkinan untuk mendapatkan hadiah. Ada dua hadiah nih di dalam ini, yaitu yang pertama adalah $10 dengan possibility 1/50, dan yang kedua mendapatkan $1 juta dengan possibility yang lebih kecil ya kemungkinannya, karena 1/2 juta. Lalu yang ditanyakan dalam soal ini adalah what is the expected monetary value. IMF adalah rata-rata probability atas sejumlah outcomes, di mana dalam hasil IMF ini kita akan mendapatkan gambaran rata-rata outcomes itu baik atau buruk gitu. Jadi dalam IMF ini formulanya adalah P1, yaitu possibility 1 atas possible outcomes yang pertama, ditambah possibility 2 atas possible outcomes yang kedua. Jadi bisa dihitungkan adalah 1/50 dikali $10 ditambah 1/2 juta dikali $1 juta, di mana hasilnya adalah 1/5 ditambah 1/2, dan lalu 7/10 sama dengan 7/10, dan hasil dari IMF ini adalah 0,70. Jadi dari 0,70 ini pertanyaannya, is it rational to buy the lottery or not gitu. Dan jawabannya menurut saya tidak. Dari sini tidak, hasilnya adalah tidak, karena 0,70 itu di bawah dari harga tiket itu sendiri, yaitu $1. Jadi nggak rasional dengan probabilitas outcomes yang akan terjadi untuk membeli tiket. Next case-nya ya, kita bisa assume kalau current wealth of sum of money itu, current wealth-nya itu dinamakan dengan lambang SK. Jadi utilitas of current wealth sama dengan 0, dan di sini juga sudah ditentukan bahwa agent dalam menentukan decision itu sudah ada rules-nya, yaitu yang pertama, agent bisa assume kalau utilitas atas current wealth yang $10 tadi sama dengan $10 dikali utilitas current wealth ditambah 1. Tapi agent tidak boleh assume kalau utilitas itu SK tambah $1 juta. Berarti dalam hal ini expected utilitasnya itu memiliki small values, di mana agent tidak boleh memilih untuk membeli lotre dengan hadiah $1 juta. Lalu soalnya adalah menghitung expected utilities of two actions yang boleh di-assume dan tidak boleh di-assume. Yang boleh di-assume perhitungannya adalah utilitas of current wealth ditambah $10 sama dengan $10 kali utilitas current wealth tambah 1. Di mana di sini kita hitungnya dengan cara $10 dikali probabilitas untuk mendapatkan $10 itu, yaitu 1/50 atas utilitas current wealth ditambah 1, sama dengan 1/5 atas utilitas current wealth ditambah 1. Lalu yang tidak boleh di-assume itu sendiri kan berarti 1/2 juta probability untuk mendapatkan possible outcome yang $1 juta adalah 1/2 juta atas utilitas current wealth yang
nilainya 1 juta dolar. Jadi expected utility di sini artinya utilitas atas current wealth yang 1 juta itu ternyata lebih besar dari utilitas current wealth ditambah 1. Berarti ini tidak sesuai, expectation-nya tidak sesuai karena yang diharapkan itu adalah small values, utilitas dengan small values. Next. Di dalam soal ini juga disebutkan bahwa social studies, riset sosial itu menunjukkan kalau orang dengan penghasilan rendah itu cenderung membeli tiket lotre itu dengan, maksudnya nggak mikir ya, disproportionate number of lottery tickets. Mereka memikirkan untuk membeli sebanyak-banyaknya. Dan apakah ini karena mereka worst decision maker? Apakah mereka cenderung buruk dalam menentukan keputusan, atau mereka sendiri memiliki pemikiran atas utilitas function yang berbeda? Menurut saya tidak, karena purchasing lottery is a rational decision. Seharusnya seseorang dengan penghasilan yang rendah tidak akan menggunakan ini, tidak akan memutuskan untuk membeli. Jika mereka melanjutkan untuk membeli, berarti mereka merupakan seorang risk taker. Berarti mereka menyukai mengambil resiko yang besar gitu. Dan dalam soal ini juga disebutkan kalau seseorang consider buying lottery ticket is as fun as watching adventure movie. Kalau menurut saya, kita nggak bisa, kalau dari situ behavior seseorang menyamakan membeli tiket itu adalah sebagai sebuah entertainment, kita nggak bisa ngasih tahu kalau whether it is a good habit or not, karena kita nggak bisa kontrol itu ya. Exercise selanjutnya yaitu exercise 16.9, di mana dalam exercise ini kita dituntut untuk memilih nilai utilitas sendiri untuk beberapa nilai uang gitu. Jadi dengan cara menjalankan beberapa tes antara definite amount M1, yaitu di mana nilainya sudah pasti di M1 ini, dan sebuah nilai lotre yang disebut M2, di mana rumusnya adalah possibility untuk mendapatkan lotre tersebut, dan kita harus menulis juga 1 dikurang possibility tersebut, 0. Kita harus mengikuti formula ini. Terus kita akan memilih different values of M1 and M2, dan kita akan membuat diagram untuk menunjukkan indifference between M1 and M2. Menjawab soal 16,9, di sini seperti dibilang sebelumnya, M1 itu merupakan harga pastinya, dan M2 di sini saya masukkan 100 dengan nilai lotre 150, 1.500, 15.000, dan 1,5 juta, di mana possibility-nya untuk mendapatkan 150, 0,5, 0,4, selanjutnya 0,4, 0,3, 0,2, dan bisa kita lihat dari list setelah kita masukkan rumus. Lalu ini list rumusnya, yaitu yang pertama kita masukkan possibility untuk mendapatkan 150 itu adalah 0,5, dan dan 1 kurang possibility-nya itu 0,5,0. Lalu selanjutnya untuk mendapatkan 1.500, 0,4. Lalu 1 kurang 0,4 yaitu 0,6 dan 0. Lalu selanjutnya untuk mendapatkan $15.000 itu 0,3.
dan 1 kurang 0,3 itu 0,70. Lalu yang terakhir, possibility untuk mendapatkan 1.500.000 itu 0,2, di mana hasilnya 0,8 kemudian 0,0. Di dalam statistik probabilitas ini untuk menangkan lotre itu, jika nilainya semakin jauh dari 1, seperti ini 0,8 kan jauh dari 1, itu artinya semakin kecil harapan untuk memenangkan dengan nilai 1.500.000. Lalu dari list ini saya pun membuat diagramnya, di mana saya input di bagian X bar-nya itu dengan nilai uang lotre, dan Y saya list possibility-nya dimulai dari 0 sampai 0,8. Bisa dilihat di sini, untuk mendapatkan 1.500.000 itu, di mana yang diinfokan bahwa untuk mendapatkan 1.500.000 possibility-nya adalah 0,2. Lalu setelah kita calculate, ternyata hasilnya semakin jauh dari 0. Jadi semakin tidak mungkin untuk didapatkan. Dan bisa dilihat yang paling mungkin untuk didapatkan itu dengan nilai yang terendah, yaitu 150. Bisa dilihat dari titiknya. Kemudian menurut diagram di atas, tingkat yang berbeda itu bisa dikatakan jadi M1 harga pasti itu indifferent with M2. Artinya dalam diagram ini menampilkan kurva cekung yang terkait dengan kekayaan positif. Bentuk kurva ini mewakili orang yang menghindari resiko, orang-orang yang lebih memilih hal yang pasti dengan hasil yang kurang dari nilai uang yang diharapkan dari lotre. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yaitu exercise 16.10. Di dalam exercise 16.0 kita dibahas mengenai micromort. Pertanyaannya adalah, how much is the micromort worth to you? Devise a protocol to determine this, and ask questions as what of paying to avoid risk and being paid to accept risk. Di dalam ini saya ingin menjelaskan dulu apa sih micromort itu. Micromort itu menurut Ronald A. Howard dalam bukunya tahun 1979 ialah 1 in a million chance of dying. Lalu di Wikipedia juga dijelaskan equivalent itu artinya sama aja saat kita tossing melemparkan 20 koin dan hasilnya kita mendapatkan 20 kepala. Hasil dari melemparkan koin tersebut ternyata 20 kali mendapatkan kepala. Dan menurut saya micromort ini sama aja seperti membeli asuransi. Jika saya setuju untuk receive a micromort, berarti kan chance of dying saya setuju dengan nilai 50. Artinya setelah itu, value of my life setelah setuju dengan micromort nilai $50 itu, artinya value atas diri kehidupan saya itu nilainya 50 juta. Ternyata saat beli asuransi kan ternyata nilai jiwa kita tuh lebih besar yang kita dapatkan nantinya. Terus dalam soal ini disebutkan bagaimana memberikan pertanyaan berdasarkan membayar sejumlah uang untuk avoid the resiko gitu. Jadi
such question itu yang saya berikan adalah, pertama kita harus memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Bagaimana perhitungannya agar terhindar dari resiko tersebut, seperti contohnya kecelakaan. Apakah resiko tersebut dapat dihindari dengan membayar asuransi atau tidak? Terus question selanjutnya itu pertanyaan mengenai membayar sejumlah uang untuk menerima resiko. Menurut saya, dalam hal untuk menerima resiko, setelah kita membayarkan uang untuk menerima sejumlah resiko, kita harus mempertanyakan dulu apakah terdapat alasan-alasan untuk menerima resiko tersebut, dan apakah setelah kita menerima resiko tersebut ada keuntungan yang kita dapatkan gitu. Contohnya ya, dalam berpergian dengan motor, apakah dengan membeli helm dapat mengurangi resiko kecelakaan atau enggak? Kita udah membayar helm nih 200.000. Apakah helm 200.000 ini dapat cover keselamatan kita itu dengan baik atau tidak gitu? Atau kita seharusnya membeli harga yang lebih mahal lagi untuk merasa lebih aman lagi? Demikian jawaban saya untuk pelatihan soal di dalam buku Artificial Intelligence. Terima kasih.